Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Was-sadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan terkumpulkan dalam hati hamba yang beriman rasa pelit dan keimanan. Dan terlalu banyak keutamaan sedekah terkait dengan akhirat. Ketika Rasulullah SAW memberi nasihat kepada para wanita agar tidak masuk neraka, apa kata Nabi SAW? "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah. Itu apa? Agar kalian tidak masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena kalian banyak menghuni menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Oleh karenanya di antara hal yang diimpikan oleh seorang yang didatangi kematian padanya, dia ingin ditunda kehidupannya sebentar untuk bisa apa? Untuk bisa bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jangan sampai salah seorang dari kalian didatangi kematian kemudian dia berkata, "Ya Rabbku, tundalah kematianku barang sebentar saja." Untuk apa? Agar aku bisa bersedekah. Dan sekian banyak keutamaan sedekah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan keutamaan sedekah terkait dengan pahala ukhrawi, bahkan Allah juga memberikan pahala sedekah dengan ganjaran-ganjaran duniawi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezeki orang yang bersedekah secara kuantitas maupun kualitas, kamman wa kaifan. Para ulama menyebutkan sekitar ada 5 sisi yang menunjukkan bahwasanya siapa yang bersedekah maka Allah akan beri tambahan rezeki kepadanya. Sisi yang pertama, siapa yang bersedekah maka rezekinya tidak akan berkurang, malah bertambah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta, yaitu bal yazid, bahkan menambah harta. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun uqsimu alaihinna." 3 perkara yang aku bersumpah atasnya, yaitu pasti terjadi sehingga tidak perlu diragukan lagi. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak mengurangi harta. Oleh karenanya zakat dinamakan dengan zakat, dan di antara makna zakat adalah numu wa ziyadah, bertambah. Bertambah. Seorang berzakat maka hartanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan menakut-nakuti kalian kalau bersedekah kalian akan miskin dan menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan keji. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kalian maghfirah, yaitu ampunan yang sangat besar darinya, wa fadla sebagian ulama menafsirkan yaitu tambahan rezeki. Tambahan rezeki. Jadi orang yang bersedekah tidak usah ragu bahwasanya rezeki akan Allah tambahkan kepadanya. Serahkan kepada Allah, Allah yang mengatur bagaimana caranya. Sisi yang kedua, Allah menambahkan rezeki bagi orang yang bersedekah, yaitu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki kepadanya dari pintu-pintu yang lain. Kalau tadi dari pintu yang pertama, dia bekerja pada satu kerjaan. Dalam kerjaannya tersebut Allah tambahkan rezekinya. Pembelinya lebih banyak, customernya lebih banyak. Dan ada cara lain lagi Allah untuk menambahkan rezeki, yaitu Allah bukakan dia kerjaan yang lain, usaha yang lain. Maka ditambahkan lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu-pintu yang lain. Yang ketiga, di antara bentuk penambahan rezeki oleh Allah kepada orang yang bersedekah,
sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya dan Allah beri dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Rizki ada dua. Ada rizki yang kita persangkakan dengan kerjaan kita, dengan jualan kita, dengan kegiatan kita. Ada rizki yang datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Di antara sebabnya adalah ketakwaan, dan di antara bentuk ketakwaan adalah bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan rizki bagi orang yang bersedekah adalah Allah menjaga hartanya di tengah-tengah kesulitan. Ketika banyak orang jatuh usahanya, ketika banyak orang mengalami kerugian, dia tidak mengalami kerugian. Usahanya tetap eksis, usahanya tetap stabil. Kenapa? Itu adalah bentuk Allah menjaga hartanya. Dan sungguhnya itu adalah tambahan secara kamman wa kaifan, karena orang lain pada berkurang hartanya, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kenyataan kita lihat akan hal ini. Saya mengenal beberapa orang yang mereka rajin bersedekah, bahkan di musim-musim pandemi rezeki mereka stabil, bahkan bertambah. Subhanallah, Allah jaga harta mereka. Mereka dikenal dengan ahli sedekah. Ketika musim pandemi, tatkala orang semua berguguran, usaha mereka berjatuhan, banyak yang gulung tikar, justru mereka bertambah rezekinya. Allah jaga harta mereka, bahkan bertambah tatkala orang-orang sedang jatuh harta mereka. Dan yang kelima, sisi yang kelima adalah Allah menambah rezekinya dari sisi kaifan, yaitu dari sisi kualitas. Mungkin hartanya tidak bertambah secara kuantitas, tetapi Allah berkahi hartanya. Dengan harta yang tidak bertambah tersebut, ternyata dia gunakan untuk banyak kebaikan, banyak ketaatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang bertransaksi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima." Jika mereka berdua jujur dalam bertransaksi dan menjelaskan aib-aib barang yang dijual, maka diberkahilah transaksi mereka berdua. Mungkin keuntungannya tidak berubah, begitu-begitu saja keuntungannya, tetapi harta tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hakikatnya harta ini ditambah oleh Allah secara keberkahan. Oleh karenanya tidak perlu ragu untuk bersedekah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, ada dua perkara yang ingin saya ingatkan bagi orang yang bersedekah. Yang pertama, hendaknya dia ketika bersedekah orientasinya adalah akhirat. Benar, Rasulullah dan Allah menjanjikan ada kepentingan duniawi, ada ganjaran duniawi bagi orang yang bersedekah. Tapi hendaknya seorang ketika bersedekah orientasinya terbesar adalah akhirat. Meskipun tercampur dengan keinginan duniawi tidak jadi masalah selama orientasinya adalah akhirat. Makanya ketika seorang bersedekah, jangan pikirannya hanya duniawi. Saya bersedekah sekian akan dilipat gandakan. Saya bersedekah sekian akan diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pikiran dia selalu ganjaran-ganjaran duniawi. Orang yang seperti ini tercelah dan dia tidak akan mendapatkan ganjaran di akhirat sama sekali. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan orang-orang yang berdoa, yang melaksanakan ibadah haji, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Dan di antara para jemaah haji ada yang berdoa kepada Allah, "Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia." Hanya itu yang dia minta, hanya itu yang mereka harapkan, kebaikan di dunia, ganjaran duniawi yang disegerakan. Kata Allah, "Fama lahu fil akhirati min khalaq." Orang-orang seperti ini tidak dapat ganjaran di akhirat kelak. Kemudian Allah puji sekelompok yang lain yang berkata dalam doanya, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar."
Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami atau jagalah kami dari azab neraka jahanam. Maka seorang ketika bersedekah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tambahan-tambahan tersebut otomatis akan dia rasakan meskipun dia tidak niatkan. Jika dia niatkan juga tidak mengapa, tapi jangan mendominasi niatnya. Harus niat akhirat yang mendominasi. Yang kedua, yang terakhir, seorang bersedekah bil maujud, dengan apa yang dia miliki. Jika dia memiliki harta yang banyak, maka dia sedekah dengan banyak. Jika takdir Allah menjadikan hartanya sedikit, maka dia bersedekah dengan yang sebisanya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang orang-orang penghuni surga, para orang-orang muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Sifat pertama Allah sebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak. Sebenarnya Allah mengatakan, Allah menggunakan fi'il mudhari' untuk menunjukkan continue, kesinambungan orang-orang yang senantiasa berinfak. Fis sarra' ketika dalam kondisi lapang, infak mereka besar. Fid dharra' ketika dalam kondisi sulit, mereka tetap berinfak meskipun lebih sedikit, tetapi mereka tetap berinfak. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bi syaqqi tamrah." Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun bersedekah dengan sepenggal korma. Kalau kita punya satu butir korma, sedekah sepenggalnya. Bukan maksud Nabi untuk mengajari kita untuk pelit dalam bersedekah, tetapi kalau kita punya yang ada, maka sedekahlah dengan yang ada. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'ata alf dirham." Sekeping dirham mengungguli 100.000 dirham. Sekeping dirham yang disedekahi ternyata mengungguli 100.000 dirham. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa Rasulullah satu keping dirham mengungguli 100.000 dirham? Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya rajulun lahu dirhamani fatasaddaqa ajwadahuma. Ada seorang memiliki 2 keping dirham, lantas dia bersedekah dengan keping yang terbaik di antara kedua dirham tersebut. Wa rajulun ata ala ardi malihi fa akhadha 100,000 minha fatasaddaqa biha. Dan orang yang kedua, dia memiliki harta yang banyak, dia ambil 100.000 dirham dari hartanya, kemudian dia sedekahkan dengan harta tersebut. Ternyata yang pertama lebih unggul daripada yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama berarti dia telah bersedekah dengan setengah hartanya, sementara dia lagi membutuhkan hartanya dan dia ikhlas tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mengungguli harta yang disediakan dengan jumlah yang banyak. Kembali kepada niat seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya siapa yang diberi kelapangan jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Sungguhnya dia telah sedang membangun istananya di akhirat dengan sedekah-sedekahnya tersebut. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.